Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Afifah Fauzia, NIM 1806039 dari kelas B3 2018 PGSD non-reguler. Di kegiatan KKN Mandiri hari pertama siklus kedua ini, saya ditugaskan untuk terjun langsung ke lapangan untuk mewawancarai 4 guru dari 2 sekolah, diantaranya 2 guru SD dan 2 guru TK, dengan tema pembelajaran di sekolah pada masa pandemi. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Afifah Fauzia dari IKIP Siliwangi Bandung. Di sini saya akan mewawancarai atau mengobservasi guru dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Mustain, Bapak Mustain, Kepala Madrasah sekaligus guru. Ya. Mustain? Ya. Ya. Bapak ngajar Kelas 456 bidang studi bahasa Arab. Kemudian di sini saya mau bertanya mengenai pembelajaran di sekolah pada masa pandemi. Selama masa pandemi seperti ini, apakah pembelajaran dilakukan secara optimal? Disebutkan optimal tidak, kalau mengatakan optimal karena memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketercapaiannya pembelajaran. Salah satu diantaranya sarana siswa dalam HP Android atau peta. Yang keduanya lingkungan di rumah kadang mempengaruhi itu. Kalau dikatakan optimal tidak optimal kalau dengan daring seperti ini. Seperti itu. Kemudian apakah sering melakukan pembelajaran secara luring? Ada beberapa orang siswa di madrasah ini kita melakukan pembelajaran secara luring bagi mereka yang butuh bimbingan secara khusus karena ketidakmampuan pemahaman pembelajaran. Yang kedua, memang mereka tidak punya fasilitas atau sarana pendukung untuk mengikuti pembelajaran daring. Dari jumlah siswa itu sekitar 10% mereka mengikuti pembelajaran luring. Kemudian media apa yang digunakan dalam pembelajaran ketika sekolah daring? HP, yang jelas hampir rata-rata sekarang siswa mempunyai HP atau WhatsApp. Itu kemudian meeting Zoom, Google Class ya, Google Class, terus Google Meet gitu. Semuanya kita guru-guru dioptimalkan untuk menggunakan media tersebut. Kemudian, apakah sering menggunakan video pembelajaran supaya anak lebih mengerti dan semangat dalam belajar? Iya, ada. Sering menggunakan video pembelajaran di pelajaran tertentu ya, meskipun tidak semuanya. Pelajaran bahasa Arab, matematika, pelajaran fikih, itu bahasa Indonesia, IPA, hampir semuanya menggunakan video, mengirimkan video. Kemudian apa yang menjadi kendala pembelajaran dalam situasi pandemi seperti ini, Pak? Yang menjadi kendala yang menjadi kendala itu jelas satu fasilitas ya, sarana prasarana pendukung. Yang kedua, faktor orang tua juga. Faktor orang tua itu sangat-sangat mempengaruhi semangat anak untuk belajar. Karena di kami ini banyak siswa yang notabene-nya mereka orang tuanya bekerja di pabrik yang harus berangkat jam 6, pulang jam 6. Jadi ketika mereka berangkat anak masih tidur, akhirnya ya seperti itu. Yang paling krusial itu karena memang mereka bekerja. Kemudian kurangnya bimbingan dan sebagainya. Lah gitu ya. Kemudian di sini ada instrumen observasi. Yang pertama, guru selalu membuka pembelajaran terlebih dahulu. Ya, betul. Guru selalu mengabsen siswa sebelum melakukan pembelajaran. Pasti itu. Kemudian guru selalu menjelaskan materi yang tidak dimengerti. Iya. Guru memberikan tugas tambahan di luar pembelajaran. Betul, ada. Guru menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mewawancarai kepada guru yang kedua dengan Bapak siapa? Bapak Ade Ganjar. Bapak Ade Ganjar. Bapak Ade. Kemudian Bapak mengajar di kelas berapa? Di kelas 6. Kelas 6. Ya. Ya.
Di sini saya akan fokus pada pembelajaran di sekolah pada masa pandemi. Yang pertama, selama masa pandemi seperti ini, apakah pembelajaran dilakukan secara optimal? Untuk pembelajaran pandemi di MI Nurul Huda ini pada dasarnya alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya. Kita memberikan berbagai cara, salah satu diantaranya melalui pembelajaran daring melalui Zoom meeting. Ya. Melalui Zoom meeting ini, insya Allah kita di sekolah ini bisa memberikan pembelajaran secara maksimal. Kemudian kendalanya adalah di samping kita memberikan pembelajaran yang maksimal tentang daring juga tidak menutup kemungkinan ada berbagai kendala. Salah satu diantaranya kendala yang pertama itu adalah kurangnya fasilitas yang ada di orang tua murid dan murid itu sendiri. Jadi anak tidak bisa maksimal dalam memberikan atau mengerjakan tugas yang disampaikan atau diberikan oleh sekolah. Ya. Seperti itu. Kemudian, apakah sering melakukan pembelajaran secara luring? Untuk pembelajaran luring kita ada. Karena tidak semua murid yang ada di sekolah ini mempunyai fasilitas berupa HP. Nah, ada beberapa siswa yang secara ekonomi menengah ke bawah. Nah, kita fasilitasi berupa pembelajaran luring, Iya. ya, dengan cara membawa anak datang dari rumah ke sekolah dan langsung memberikan tugas. Seperti itu. Baik. Kemudian, media apa yang digunakan dalam pembelajaran ketika sekolah daring? Untuk media itu sendiri kita banyak ya. Untuk saya sendiri kelas 6 kita memakai aplikasi yang namanya Google Meeting. Kemudian memberikan tugas berupa di WhatsApp group dan Zoom Meeting. Kemudian, apakah sering menggunakan video pembelajaran supaya anak lebih mengerti dan semangat dalam belajar? Nah, untuk video pembelajaran sendiri ada dua cara. Yang pertama adalah kita memberikan video pembelajaran langsung dari YouTube dengan cara memberikan link pembelajaran itu ke anak. Yang kedua adalah kita membuat video sendiri supaya anak lebih dekat dengan gurunya, supaya lebih kenal, lebih tahu gurunya. Kemudian, apa yang menjadi kendala pembelajaran dalam situasi pandemi seperti ini? Nah, untuk kendala sendiri itu sangat banyak ya. Yang pertama adalah dalam hal pembelajaran, satu adalah anak kurang bisa memahami secara maksimal karena keterbatasan jarak gitu ya, sehingga memungkinkan bahwa kita sangat terbatas. Tapi kita tetap berusaha memberikan yang terbaik ya untuk pembelajaran daring itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kendalanya adalah kurangnya fasilitas dari anak itu sendiri. Jadi anak tidak semua anak mempunyai fasilitas berupa HP. Jadi ya itu tadi sendiri kita mengadakan luring supaya anak bisa belajar di saat pandemi seperti itu. Baik. Kemudian di sini ada instrumen observasi sama mengenai pembelajaran di sekolah pada masa pandemi. Yang pertama, guru selalu membuka pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian guru, gimana Pak? Untuk guru selalu membuka pembelajaran terlebih dahulu ya. Dari jam 7 biasanya kita mulai absen, kemudian dilanjutkan pembiasaan seperti baca surat-surat pendek, baca Quran dan sholat duha. Nah, kemudian dilanjutkan jam 8 kita mulai langsung masuk ke materi. Seperti itu. Ya. Kemudian guru selalu mengabsen siswa sebelum melakukan pembelajaran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan
Mandiri. Nama saya Pipa Paujia dari KIK Siliwangi Bandung. Di sini saya akan mengobservasi atau mewawancarai guru TK dengan Ibu siapa? Ibu Ratmi. Ibu Ratmi. Dan Ibu siapa? Ibu Sinta. Ibu Sinta. Di sini saya memfokuskan terhadap pembelajaran di sekolah pada masa pandemi. Yang pertama, selama masa pandemi seperti ini, apakah pembelajaran dilakukan secara optimal? Aku ya bisa optimal bisa enggak gitu ya karena keterbatasan media gitu ya. Nah kalau kita sebagai guru mungkin bisa berusaha menggunakan Zoom, menggunakan di Meet Google Meet gitu, ataupun yang lainnya gitu ya. Tapi kadang orang tua yang keterbatasan belum mengetahui hal itu gitu ya. Kadang ada orang tua yang bekerja pulangnya sore atau maghrib bahkan gitu ya, dan di rumah tidak ada media yang lainnya gitu, jadi ya cukup mengganggu gitu ya, yang seperti itu, jadi tidak bisa optimal sekali gitu ya. Nah paling selama ini yang kita lakukan di grup WA aja gitu ya. Kadang kita sebagai guru membuat video pembelajaran gitu ya, atau pas pembukaan gitu, kemudian dikirim ke grup WA tersebut gitu ya. Jadi yang dilihatnya dari grup WA. Kemudian apakah sering melakukan pembelajaran secara luring? Nanti aku. Oh ya, luring juga kita melakukan gitu ya. Karena anak TK masih usia dini itu kan susah kalau secara langsung online gitu ya. Nah makanya kita melakukan secara luring juga gitu. Jadi 50% mungkin ya luring, 50% daring gitu ya. Dan insya Allah sudah ada Satgas COVID yang melihat gitu ya. Nah katanya sudah cukup gitu ya, sudah cukup memenuhi gitu. Kita disediakan termogan, kemudian ada juga hand sanitizer. Kita guru, kepala sekolah, murid-murid juga menggunakan masker gitu. Cuci tangan juga sudah disiapkan sebelumnya. Seperti itu. Jadi, kesimpulan observasi atau wawancara dari video ini adalah pembelajaran di sekolah pada masa pandemi seperti ini tidak sepenuhnya berjalan lancar atau optimal, tetapi guru berusaha supaya pembelajaran dapat menjadi optimal. Meski memiliki banyak kendala saat pembelajaran dari orang tua itu sendiri atau anaknya. Kendala yang dihadapi guru berawal dari orang tua yang kurang memfasilitasi anak ketika pembelajaran daring, kurang bimbingan yang diberikan orang tua kepada anak, serta kurangnya memahami secara maksimal karena keterbatasan jarak.